fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can. Halo semua, kembali lagi dengan saya Mr. Prince di channel Prince Sweet, menceritakan hal-hal yang so sweet. Kali ini saya akan menceritakan kisah pesona janda muda. Ya, bagi siapapun yang suka dengan janda, silakan merapat. Dan bagi siapapun yang suka dengan muda, silakan merapat. Karena ini cerita janda muda. Part 3. Papa baru. Kalau bukan calonnya yang dicangkok, ya Pak Andranya yang nyangkok gadis lain. Bu Sri menimpali candaan Pak Zai dan keduanya pun tertawa renyah. Hehehe, doakan yang terbaik aja Pak, Bu, jawab Andra cengengesan sambil membuka pesan dari Nisa. Assalamualaikum Kak, bagaimana kabarnya? Masih sibuk ya? Kapan Kakak ada waktu untuk membicarakan konsep undangan kita Kak? Nanti siang saya tunggu di kantin Pantai Aspal depan kampus kedokteran ya Kak, ba'da zuhur. Saya sama Mona, dia yang akan membantu kita untuk desain masalah undangan. Kakak punya waktu kan? Pesan dari Nisa. Ternyata pesan dari Nisa itu sudah masuk ke ponsel Andra di jam 5 subuh tadi. Andra merasa tak enak hati karena baru siang ini sempat ia baca. Waalaikumsalam Dek Nisa. Kakak minta maaf ya baru sempat baca dan balas pesannya. Alhamdulillah baik. Iya nanti siang kakak ke kantin ya, balas Andra. Sesuai dengan janji setelah waktu zuhur, Andra, Nisa juga Mona bertemu di kantin Aspal depan kampus kedokteran. Nisa dan Mona sudah terlebih dahulu datang ke kantin. Tak lama dari itu Andra pun datang. Mereka duduk lesehan sambil menikmati hembusan angin di siang hari. Sebelumnya mereka memang sudah memesan makanan dan minuman terlebih dahulu. Terlihat Nisa memakai dress biru muda, rambut yang sedikit terurai terlihat begitu cantik dengan senyumnya yang manis. Anissa Pratiwi adalah anak tunggal dari pasangan Pak Rizal dan Bu Sinta. Saat Mona asik menjelaskan desain undangannya, pandangan Andra terlihat kosong. Kok ngelamun Kak? Tanya Nisa yang langsung membuyarkan lamunan Andra. Ah, enggak Nis. Rasanya cepat sekali waktu berlalu ya. Sebentar lagi saya segera memiliki istri yang cantik dan soleha. Puji Andra sambil tersenyum. Sedangkan Nisa wajahnya merah merona. Uhuy, calon pengantin tersipu malu. Celetuk Mona sambil terkekeh. Terlihat Nisa mencubit lengan Mona. Masya Allah, beruntungnya aku. Gumam Andra lagi. Tak lama seorang pelayan datang membawa pesan menunan mereka. Mbak, ini es durian dan sebelaknya, ucap seorang pelayan kantin sambil memberikan makanan dan minuman Nisa dan Mona. Makasih ya mas, ucap keduanya. Kakak mau pesan juga enggak? Tanya Nisa pada Andra. Dia tidak sadar jika Andra belum memesan apa-apa. Enggak Nis, terima kasih. Kebetulan tadi pagi saya sudah makan durian juga, ucap Andra. Tiba-tiba di pikirannya terlintas wajah oriental Dinda dengan senyum menggenitnya. Andra menggeleng-gelengkan kepalanya mengusir pikiran tentang Dinda di kepalanya. Hei kak, kakak kenapa? Tanya Nisa sambil memandang Andra aneh campur bingung. Hehe, enggak apa-apa Nis. Andra jadi salah tingkah sendiri. Matanya kembali fokus menatap laptop Mona yang sedang menjelaskan desain undangan pernikahannya dengan Nisa. Tak terasa sudah hampir 2 jam mereka berdiskusi. Akhirnya final pada undangan berwarna biru muda disertai sedikit tinta gold pada tulisan dan bingkainya. Terlihat sederhana tapi menarik. Mona sudah mencatat semua hal yang diperlukan dalam pembuatan undangan Nisa dan Pak dosennya, Andra, serta seberapa banyak undangan yang akan dicetak. Kemudian Andra menyerahkan 10 lembar uang merah kepada Mona sebagai DP biaya mencetak undangan. Tapi Mona menolaknya. Jika desain sudah oke dan siap dicetak, baru Mona mau menerima DP-nya. Setelah semua dirasa selesai, mereka akhirnya berpisah untuk melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Nisa dan Mona kembali ke kelasnya karena masih ada bimbingan skripsi. Sedangkan Andra kembali ke ruang dosen. Ia masih ada jadwal mengajar di jam 2 siang. Ting! Suara pesan masuk di ponsel Andra. Terima kasih ya kak untuk hari ini, pesan Nisa. Ternyata pesan itu dari calon istrinya Nisa. Andra langsung membuka ponsel dan membaca pesannya sambil senyum yang mengembang seperti adonan bolu. Iya, kembali kasih calon istri idamanku, balas Andra. Nisa yang membaca balasan pesan dari Andra pun langsung merona seperti udang rebus. Jam 5 sudah menunjukkan pukul 4:30 sore.
Andra sampai ke kontrakannya sudah mendekati maghrib. Dilihatnya rumah yang bercat warna krim, yaitu rumah Dinda dan ibunya tinggal. Andra melihatnya heran, sepertinya sedang banyak tamu. Tumben, ada apa ya? Tidak seperti biasanya, pikirnya. Andra duduk di kursi teras kontrakannya sambil membuka sepatu. Di sana terlihat ada seorang anak kecil sekitar berumur 3 tahun yang sedang bermanja dengan ibunya. "Bunda, Lala mau coklat," rengek seorang anak kecil itu di depan pintu rumah Dinda dengan manja bernama Lala. "Lala mau coklat? Ya udah sini ikut Bunda," ucap Dinda sambil menggandeng tangan anak kecil cantik bernama Lala itu dan mengajaknya ke warung. Andra yang melongok, wanita yang dipanggil Bunda itu adalah Dinda. "Oh, ternyata sudah punya anak. Kirain masih gadis." "Hus, ingat Andra, sebentar lagi kamu akan menikah. Untuk apa jadi kepo seperti ini?" gumamnya dalam hati. Tak sengaja mata Dinda bertemu pandangan dengan Andra. Dinda memberikan senyuman ramah, sedangkan Andra tersenyum canggung. "Bunda, ayo macuk, udah mau maleglip," oceh anak kecil itu sambil menarik tangan Dinda. Andra pun segera membuka kunci pintu dan masuk ke dalam kontrakannya. Lalu ia mandi dan bergegas pergi ke masjid. Kebetulan letak masjid tidak begitu jauh dari kontrakannya. Sepulang dari masjid, Andra memanaskan sayur yang sempat ia beli tadi sore untuk makan malam. Setelah selesai memanaskan sayur, Andra pun langsung makan. Tapi ia tidak begitu berselera. Ada apa dengannya? Saat dia tidak berselera untuk makan nasi, tapi matanya selalu rajin untuk memandang keluar jendela. Andra duduk dekat jendela. Ia masih terfikirkan dengan anak kecil yang bersama Dinda tadi sore. Tunggu, jika itu adalah anak Dinda, terus suaminya mana? Apakah suaminya sedang keluar kota? Atau suami seorang pelayar jadi jarang pulang? Atau jangan-jangan Dinda istri kedua? Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan tentang di mana suami Dinda. Pandangannya kosong keluar jendela. Malam ini adalah malam Jumat. Seperti biasa, Andra selalu membaca Al-Quran setiap malamnya. Suara medru Andra serta tilawah menggelitik telinga tetangga kanan kiri kontrakannya. Namanya juga kontrakan, bisik-bisik saja terdengar, apalagi mengaji dengan suara merdu dan tegas. Hampir sebulan Andra tinggal di lingkungan itu, banyak sudah warga yang mengenal Andra. Selain karena kesolehannya, sikap ramah dan peduli lingkungan, wajah Andra yang tampan menjadi magnet tersendiri, terutama kaum ibu-ibu, termasuk Dinda dan ibunya serta Lala dan anaknya. Setiap malam, Lala mendatangi rumah Andra untuk belajar mengaji. Hingga akhirnya rumah kontrakan Andra selalu ramai setelah maghrib karena penuh dengan anak-anak yang ngantri untuk belajar mengaji. Seperti malam ini, Lala yang berumur 3 tahun mengetuk pintu kontrakan rumah Andra. "Tok, tok, tok. Assalamualaikum," ucap Lala dengan lidah cadelnya. "Waalaikumsalam. Lala, sini masuk," ucap Andra yang sudah sangat paham dengan suara cemprengnya, langsung menyuruh masuk. Baru Lala sendiri yang datang, kebetulan murid yang lain belum datang. Lala duduk di atas karpet yang sudah dibentangkan oleh Andra di ruang depan kontrakannya. Wajahnya imut dengan kerudung pink bergambar buah jeruk. Tak lupa 1-2 anak rambut keluar dari celah kerudungnya, membuat Andra gemes sendiri melihatnya. Andra sangat menyukainya. Menyukai Lala tentunya, bukan ibunya. "Lala mau baca pertama boleh tak papa?" ucap Lala dengan polosnya. "Lala, panggilnya Pak Guru ya, atau panggil Pak Andra aja." Andra mengajarkan Lala untuk memanggilnya dengan sebutan seperti murid lainnya. Lala malah menggelengkan kepala. No, papa saja," kata Lala sambil wajahnya cemberut. Andra tersenyum melihat wajah Lala yang sangat tidak mirip dengan Dinda. Mungkin Lala lebih mirip dengan ayahnya, pikir Andra. "Ya udah yuk Lala baca pertama," ajak Andra sambil mengarahkan Lala untuk duduk di depannya membaca Iqra yang dibawa Lala. Namun bukannya duduk di depan Andra, Lala malah duduk di pangkuan Andra. "Mau pangtu papa," ucap Lala yang kini sudah duduk manis di paha kanan Andra sambil berpura-pura sibuk membuka Iqra-nya. Andra yang mendapat perilaku Lala seperti itu hanya bisa tersenyum canggung sambil membenari pecinya yang miring. Kasihan Lala. Sepertinya anak ini merindukan sosok ayah, tapi kemana ayahnya? Sudah hampir sebulan aku tinggal di sini, tapi belum pernah melihat ayahnya. Batin Andra penasaran. Lalu Andra celingak-celinguk ke arah pintu, tapi dia tidak melihat ada yang datang. Memang sebenarnya anak-anak biasanya datang jam 18.30, sedangkan sekarang baru jam 18.20. Lalu Andra mencoba bertanya pada Salsa, hal yang sangat ingin dia ketahui.
Sebenarnya dia ingin langsung bertanya pada Dinda, tapi itu tentu saja membuat dia merasa tidak enak. Lala sudah mamam? Tanya Andra basa-basi. Masih, sambil memangku Lala. Sutah, Pa, jawab anak kecil itu dengan senyum yang menggemaskan. Mamamnya sama apa? Sama Lunda dan enak deh. Terus mamam habis tidak? Habis, Papa, bener deh, jawab Lala sambil memainkan ujung jilbabnya. Oh iya, ayah Lala mana? Kok belum pulang? Tanya Andra memberanikan diri, tangannya sambil membenahi jilbab yang dipakai Lala. Ayah Lala udah di dalam tanah, Papa. Udah ditubun, jawab Lala dengan polosnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah Lala sudah meninggal? Tanya Andra pelan dengan tatapan iba kepada Lala. Meninggal itu apa, Papa? Tanya Lala polos sambil menatap Andra bingung. Meninggal itu orang yang sudah tidak bernyawa lagi, terus dimasukkan ke dalam tanah dan dikubur. Jelas Andra, entahlah Lala mengerti atau tidak perkataan Andra. Lala mengangguk. Tepalti ayah Lala dong, ucap Lala lagi dengan polos. Andra tidak melanjutkan lagi pertanyaannya, tidak mungkin juga Lala berbohong. Kasihan Lala, masih kecil tapi sudah menjadi yatim. Waduh, kalau begitu Dinda adalah janda. Nasibnya kurang beruntung, masih muda sudah menjanda. Tidak beberapa lama murid yang lainnya pun berdatangan. Andra segera mengajarkan ngaji pada murid-muridnya yang merupakan anak-anak dari tetangga kanan kiri tempat dia tinggal. Jumlah mereka tidak sampai 10 orang dan Lala adalah murid Andra paling kecil. Jam menunjukkan pukul 20.15. Andra selesai mengaji dan mengajarkan anak-anak mengaji. Satu persatu orang tua menjemput anak mereka dan pulang. Lalu kemana Mama? Kok belum datang menjemput? Tanya Andra kepada Lala. Lala udah bingung, Pa. Biasanya Mama selalu cepat emput Lala. Papa kangen Mama Lala ya, jawab Lala dengan membalik bertanya dengan penuh tawa. Tiba-tiba, tolong, terdengar suara seorang wanita meminta tolong. Andra pun menyadari suara siapa dan dari mana asalnya. Lala, itu sepertinya suara Mama Lala yang berteriak. Lala tunggu di sini ya, biar Bapak yang melihat ke sana, ucap Andra kepada Lala. Andra pun bergegas berlari dengan kencang menuju rumah Dinda. Pintu rumah Dinda yang tidak terkunci dan tanpa pikir panjang Andra melangkah masuk ke dalam rumah dan pergi ke kamar mandi di mana sumber suara Dinda berasal. Astagfirullah. Seketika Andra memejam mata dan memalingkan wajah sembari terdiam termenung kaku.